Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairani. Di video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelum masuk kepada definisi dan konsep dari kepemimpinan ini, ada 3 teori yang berhubungan dengan istilah kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu teori genetis, yang merupakan teori yang mengidentifikasikan bahwa pemimpin itu muncul karena dilahirkan, bukan karena dibentuk, bukan karena didesain, atau bukan karena dibuat. Maksudnya yaitu jiwa kepemimpinan ini telah ada sejak ia lahir, sejak dilahirkan. Dan bukan hanya itu, kepemimpinan juga ada secara garis keturunan, seperti contohnya keturunan raja, bangsawan, atau keturunan pemilik suatu perusahaan. Dan otomatis mereka yang mempunyai garis keturunan tersebut dapat menjadi seseorang pemimpin. Itu merupakan teori genetis. Yang kedua yaitu teori sosial. Pada teori ini, pemimpin memang dibentuk, dibuat, dan didesain, dan mereka yang dipilih haruslah siap menjalaninya. Pada teori sosial ini, kelas ekonomi manapun dapat menjadikan dia seorang pemimpin. Maksudnya, dalam teori sosial ini mereka tidak pandang bulu, siapapun bisa memiliki kesempatan yang sama. Dan yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori tadi yang menjadikannya sebagai reaksi terhadap kedua teori teori sosial dan genetis, yang berarti siapapun dapat menjadi pemimpin, terutama mereka yang memiliki genetik kepemimpinan sejak lahir. Dan itu merupakan teori yang berkaitan dengan istilah kepemimpinan. Sekarang kita masuk kepada pengertian dari kepemimpinan ini. Menurut dari salah satu para ahli, kepemimpinan merupakan suatu teknik kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu dapat memiliki kemampuan yang dapat memengaruhi orang lain. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang pemimpin. Ada 3 syarat umum seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu syarat itu sebenarnya sangat banyak, tetapi syarat umumnya ada 3. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan merupakan suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang seseorang pemimpin untuk menggerakkan karyawannya untuk melaksanakan tugas. Yang kedua, memiliki kewibawaan. Kewibawaan merupakan suatu kelebihan, keunggulan seseorang sehingga mereka mampu memimpin orang lain dengan tanpa disadari orang lain tersebut mudah patuh dan hormat kepada pemimpinnya tersebut. Dan yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan, kecakapan secara teknis sosial dan skill-skill tertentu yang diperlukan yang membuat ia bisa lebih dari orang lain. Dan itu merupakan 3 syarat seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang masuk kepada ciri-ciri kepemimpinan atau identifikasi baik atau indikasi baik. Maksudnya ciri-ciri atau indikasi kepemimpinan yang baik. Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Maksudnya di sini yaitu seseorang pemimpin harus mampu
harus mampu merasakan dan mengerti gejala yang timbul di masyarakat ini. Yang kedua, kecakapan berpikir. Maksudnya yaitu kecakapan berpikir abstrak, bahwa pemimpin seharusnya memiliki kemampuan otak yang pintar. Karena seorang pemimpin berhak untuk mengambil suatu keputusan yang tidak mudah. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi ini sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya yaitu seorang pemimpin tersebut harus memiliki kestabilan dalam emosi. Dan itu merupakan 3 dari ciri-ciri dan indikasi kepemimpinan yang baik. Selanjutnya kita akan membedakan istilah dari pemimpin formal atau formal dan non-formal atau informal. Yang pertama yaitu pemimpin formal atau formal. Pemimpin formal merupakan seseorang pemimpin suatu organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya secara resmi. Sedangkan pemimpin informal atau non-formal yaitu seseorang pemimpin yang tidak diangkat secara resmi. Dan mereka tidak memiliki atasan dan tidak ada sanksi hukum di dalamnya. Dan di sini juga tidak ada balas jasa atau reward hadiah. Pokoknya ini merupakan kebalikan dari pemimpin formal. Dan sekarang kita akan membedakan kepemimpinan dengan kepala. Menurut banyak orang mungkin dua istilah tersebut memiliki kemiripan dan hampir sama. Padahal sebenarnya tentu ada perbedaannya, memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu kepala. Kepala merupakan seseorang yang diangkat oleh instansi atau atasan yang memiliki wewenang. Ia bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin merupakan seseorang yang dipilih kelompok karena ia memiliki kelebihan dari orang lain dan ia diberi hak istimewa yang memang pantas dia miliki. Di situ kita dapat melihat perbedaan dari kepala dan pemimpin yang memang berbeda. Sedangkan kesamaannya atau persamaannya yaitu mereka sama-sama memiliki bawahan atau anak buah, kemudian mereka ditugaskan dan harus bertanggung jawab dalam tugasnya tersebut. Itu merupakan perbedaan dan persamaan dari kepemimpinan dan kepala. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kepemimpinan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan sifat. Mereka harus memiliki sifat-sifat yang baik pastinya. Dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Ini merupakan suatu konteks keberhasilan dan kegagalan seorang yang ditentukan oleh bagaimana mereka bersikap atau berperilaku. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi, dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Jadi itulah materi tentang konsep kepemimpinan dari administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi hanya itu materi di video kali ini. Sekian dan terima kasih.